Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan atau bisa disebut RPL dalam jaringan menggunakan bimbingan klasikal. Komponen atau bidang layanan responsif ini menggunakan pribadi sosial dengan topik cara belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan layanan. Yang pertama, tujuan umum. Peserta didik atau murid dapat mengembangkan cara belajar efektif dan efisien di setiap bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Peserta didik atau murid di sini dapat mengidentifikasi pengertian belajar. Murid juga dapat mengklarifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar. Di layanan ini terdapat metode, alat, dan media. Untuk metodenya berupa daring, menggunakan HP, laptop, dan aplikasi yang digunakan bisa menggunakan Google Meet atau WhatsApp, juga beserta video pembelajaran tentang pentingnya pengetahuan cara belajar yang efektif dan efisien. Adapun beberapa langkah-langkah kegiatan layanan bimbingan klasikal ini, yang pertama yaitu tahap awal konseling. Di sini konselor atau guru BK membuka layanan daring melalui Google Classroom. Yang kedua, membina hubungan baik dengan murid atau menanyakan kabar dan memberikan penguatan dengan kalimat positif. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai dalam proses konseling ini. Selanjutnya ada tahap pertengahan atau bisa disebut tahap inti, yaitu konseli atau murid bisa mengamati tayangan video yang telah disediakan oleh konselor tentang belajar efektif dan efisien melalui Google Classroom. Yang kedua, murid juga bisa membaca PPT yang telah disediakan di Google Classroom. Yang ketiga, murid bekerja secara individual sesuai dengan instruksi dari konselor. Selanjutnya masuk pada tahap akhir atau tahap penutup dari bimbingan klasikal. Yang pertama, konselor menyimpulkan hasil dari materi yang telah dibahas. Yang kedua, konselor merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan manfaat dan kebermaknaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, konselor memberikan penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, konselor bersama konseli atau murid melakukan evaluasi dari hasil kegiatan tersebut. Yang terakhir, konselor menutup kegiatan layanan bimbingan klasikal tersebut dengan doa beserta salam. Lalu untuk tahap evaluasi di sini ada dua, yaitu tahap evaluasi proses serta evaluasi hasil. Evaluasi proses di sini mengamati proses layanan selama peserta didik mengikuti konseling. Evaluasi hasil yaitu mengetahui dampak positif atau perubahan sikap peserta didik saat mengikuti proses konseling tersebut.